Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pokok harga bahan baku. Nah, bahan baku sendiri menurut Mulyadi adalah bagian menyeluruh dari suatu produk jadi. Sedangkan menurut Michelle Colmy adalah bahan baku adalah bagian besar dari suatu produk jadi, yang mana bisa diraih dari produk lokal, bahan baku impor, atau diproduksi sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan bagian penting dari suatu produk jadi. Nah, bahan baku sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Nah, bahan baku langsung adalah bahan baku yang berhubungan erat dengan suatu produk jadi. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang memfasilitasi namun tidak ikut sampai proses akhir. Jadi contoh dari bahan baku langsung dan tidak langsung yaitu bahan baku langsung contohnya dalam pembuatan baju yaitu kainnya, karena bereratan langsung dan sebanding dengan produk jadi yang diproduksi. Nah, sedangkan yang tidak langsung itu seperti kancing dan benang, karena hanya memfasilitasi dan melengkapi saja sebagai aksesoris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur akuntansi biaya, yang mana perlu kita ketahui dalam alur akuntansi biaya ada hal penting, yaitu biaya pabrik, yang mana biaya pabrik ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, dari biaya pabrik ini akan dilakukan proses produksi, yang mana akan menjadi satu bahan jadi, lalu dilakukan proses penjualan. Nah, dalam proses ini di sela-selanya kita perlu memikirkan pentingnya pencatatan. Nah, pencatatan itu ada tiga juga, yaitu pencatatan pembelian, pencatatan pemakaian, dan menghitung harga pokok bahan baku untuk menentukan harga pokok penjualan nanti. Selanjutnya adalah dokumen pembelian barang. Dokumen pembelian barang itu terdiri dari permintaan pembelian, kemudian ada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian. Kalian bisa lihat skema pembelian barang di layar ini. Jadi yang pertama itu dimulai dari permintaan pembelian. Bagian produksi atau bagian gudang akan mengajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian, dan oleh bagian pembelian ini yang mengurusi pembelian akan melakukan pemesanan barang kepada supplier. Dan selanjutnya adalah bagian penerimaan barang. Dalam sebuah perusahaan akan membuat laporan penerimaan barang apabila barang tersebut telah diterima. Apabila perusahaan telah menerima barang dan jika ada kerusakan dalam barang tersebut, maka perusahaan dapat mengajukan retur pembelian kepada penjual, dan apabila tidak, maka perusahaan dapat membayar tagihan dari pembelian yang dilakukan secara kredit tersebut. Nah, lain halnya apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka pembayaran langsung dilakukan tanpa menunggu faktur pembelian, tapi akan mendapat nota kontan dari penjual. Ini adalah pembelian bahan. Nah, pembelian bahan dapat dilakukan dengan tunai ataupun secara kredit. Apabila dilakukan secara tunai, maka waktu pembayaran dengan penerimaan barang itu dilakukan pada hari yang sama. Apabila pembelian bahan dilakukan secara kredit, maka kita akan mengenal yang namanya termin, seperti 2/10 N/30 atau 1/15 N/30, dan masih banyak lagi termin yang lainnya. Pencatatan pembelian bahan dapat dilakukan dengan metode bruto atau nilai kotor, dan juga metode kas bersih atau metode neto. Apabila perusahaan menggunakan metode bruto, potongan pembelian baru akan diakui apabila perusahaan membayar utang atau pembelian itu dalam masa potongan. Nah, apabila menggunakan metode neto, maka potongan pembelian akan diakui walaupun belum ada kejelasan apakah perusahaan dapat membayar pada masa potongan. Nah, apabila potongan pembelian jika menggunakan metode neto ini tidak terrealisasi, dalam arti pelunasan dilakukan setelah masa potongan, maka akan mendebit rekening potongan yang tidak diambil atau kerugian potongan yang tidak diambil. Contoh pembelian bahan dengan metode bruto dan metode neto bisa kalian lihat di layar. Nah, misalnya pada tanggal 1 Desember 2022 dibeli bahan baku dengan harga faktur 50 juta secara kredit dengan PPN 11%. Apabila perusahaan menggunakan metode bruto, maka akan menjurnal persediaan bahan baku di debit sebesar 50 juta, PPN masukkan di debit sebesar 5.500.000, pada utang dagang di kredit sebesar 55.500.000. Nah, apabila perusahaan menggunakan metode neto, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku sebesar 49 juta, PPN masukkan sebesar 5.390.000, pada utang dagang 54.390.000. Pembelian dengan metode neto itu akan
termin penjualan akan mengurangi nilai dari persediaan bahan baku tersebut. Jadi pembelian yang awalnya 50 juta dikurang 50 juta dikali dengan 2%, maka hasilnya adalah 49 juta. Begitu juga dengan PPN masukan, itu dihitung dari harga setelah dikurangi potongan atau termin penjualan sebesar 5.390.000. Utang dagang dikredit ditambahkan dari persediaan dan PPN masukan, jadinya sebesar 54.390.000. Kemudian karena bahan baku yang dibeli rusak, maka pada tanggal 5 Desember dikembalikan sebanyak 5 juta. Pada pencatatan metode bruto itu akan mencatat retur pembelian dengan menggunakan pencatatan perpetual. Jurnalnya adalah utang dagang di debit sebesar Rp5.550.000, dikredit persediaan bahan baku sebesar 5 juta, dan dikredit juga PPN masukan sebesar 550.000. Apabila pencatatan digunakan adalah metode neto, maka akan mencatat jurnal sebagai berikut, yakni utang dagang di debit sebesar 5.439.000 pada persediaan bahan baku 4.900.000, pada PPN masukan dikredit 539.000. Ya, pelunasan atas pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022. Apabila menggunakan metode bruto, jurnalnya adalah utang dagang pada kas sebesar Rp49.950.000 karena pelunasan dilakukan tidak dalam masa potongan. Pada metode neto itu jurnalnya karena potongan pembelian yang di awal sudah diakui itu tidak terrealisasi, maka selain mencatat utang dagang pada kas, dia juga akan mengakui kerugian potongan pembelian di debit sebesar Rp990.000. Jadi jurnalnya adalah utang dagang Rp48.951.000, rugi potongan pembelian Rp990.000, pada kas Rp49.950. Maka antara metode bruto dengan metode neto akan membayar sisa pelunasan itu sama. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi harga pokok bahan. Itu ada dua, yaitu yang pertama adalah potongan pembelian, yang kedua adalah biaya angkut pembelian. Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli apabila pembeli memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh penjual dalam transaksi, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Nah, potongan pembelian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada potongan tunai dan potongan perdagangan. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan apabila pembeli dapat memenuhi syarat jangka waktu yang diberikan oleh penjual. Contohnya yaitu termin 2/10 N/30, yang dimana maksudnya apabila pembeli dapat melunasi utang dagangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan utang dagang itu jatuh tempo pada 30 hari. Yang kedua yaitu ada potongan perdagangan. Potongan perdagangan adalah potongan yang dapat mengurangi harga yang tercantum yang ada pada daftar harga barang. Contohnya itu seperti diskon member, kemudian ada diskon promosi pada hari-hari tertentu, dan diskon-diskon lainnya. Baik, yang kedua itu ada biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian ini timbul dikarenakan perusahaan itu menggunakan jasa angkut barang atas barang dagangan atau bahan baku yang telah dibeli. Nah, terdapat dua sistem dalam biaya angkut pembelian. Yang pertama ada free on board shipping point. Nah, free on board shipping point itu merupakan sistem pengangkutan yang dimana semua biaya dan risiko itu ditanggung oleh pembeli. Nah, dalam sistem ini, biaya angkut itu ditanggung oleh pembeli. Transaksi itu akan dicatat apabila barang baru saja dikirim, dan barang yang telah dibeli merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Kemudian yang kedua itu ada free on board destination point. Nah, free on board destination point ini itu merupakan sistem pengangkutan yang dimana seluruh biaya dan risiko itu ditanggung oleh penjual. Nah, biasanya dalam sistem ini biaya angkut itu ditanggung oleh si penjual. Transaksi itu dicatat apabila barang itu sudah sampai pada gudang pembeli, dan barang yang telah dibeli itu merupakan tanggung jawab si penjual. Berikut adalah ilustrasi dari pembelian bahan baku dengan biaya angkut. Nah, pada tanggal 6 November 2022, PT ARI membeli bahan baku dengan harga Rp15 juta dan dikirim pada hari yang sama. Biaya angkut pembeliannya yaitu Rp500.000 dan dibayar tunai, dan bahan baku itu sampai di gudang pada tanggal 8 November 2022. Nah, buatlah jurnal
yang diperlukan menggunakan sistem FOB Single Point dan FOB Destination Point. Nah, apabila kita menggunakan FOB Single Point, maka jurnalnya itu sebagai berikut. Apabila kita mencatat itu secara tunai, maka tanggal transaksi yaitu pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2022 dengan keterangan persediaan bahan baku di debit sebesar 15.500, pada kas di kredit sebesar 15.500. Lalu apabila kita mencatat secara kredit, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 6 bulan 11 2022 dicatat dengan keterangan yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 15.500, pada kas di kredit sebesar 500.000 dan utang dagang sebesar 15 juta. Nah, apabila kita mencatat menggunakan sistem FOB Destination Point, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Apabila kita mencatat secara tunai, maka pencatatan itu dicatat pada tanggal 8 bulan 11 tahun 2022 dengan keterangan yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 15 juta dan pada kas di kredit sebesar 15 juta. Kemudian apabila kita membelinya secara kredit, maka pencatatannya yaitu pada tanggal 8 bulan 11 tahun 2022 itu dicatat persediaan bahan baku di debit sebesar 15 juta pada utang dagang di kredit sebesar 15 juta. Baik, selanjutnya ada jurnal pencatatan pemakaian bahan. Nah, di jurnal ini mencatat pencatatan yang terjadi pada saat pemakaian atau pembuatan bahan baku mentah menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan pencatatannya. Contoh soal, pada tanggal 3 Mei 2020, bahan baku yang terpakai sebesar 20 juta, serta bahan penolong yang tersisa sebanyak 5 juta. Diketahui bahwa persediaan awal adalah 45 juta dan persediaan awal bahan penolong adalah 15 juta. Baik, pencatatannya menggunakan akun barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya untuk bahan baku penolong dicatat pada BOP sesungguhnya pada bahan baku penolong sebesar 10 juta. Pada persediaan bahan baku menggunakan akun barang dalam proses karena yang dicatat adalah bahan yang digunakan saja. Nah, selanjutnya untuk bahan baku penolong menggunakan BOP sesungguhnya karena dalam akun BOP sesungguhnya mencakup seluruh bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku produksi utama. Nah, salah satunya adalah bahan baku penolong. Jadi, dalam pencatatan penggunaan bahan baku penolong menggunakan akun BOP sesungguhnya. Metode penentuan harga pokok bahan baku. Jadi bahan baku itu ada dua perlakuannya. Yang pertama, dia harus dicatat dan dinilai. Di akuntansi, metode pencatatan untuk bahan atau barang itu lazimnya ada dua, yaitu pencatatan fisik dan juga pencatatan perpetual. Nah, di mana perbedaan signifikan antara fisik dan perpetual ini adalah kalau misalnya fisik dia tidak mencatat mutasi dari bahan secara detail, sedangkan kalau misalnya di perpetual dia mencatat secara detail baik dari pembelian sampai dengan pemakaian-pemakaiannya. Nah, jadi sebelum kita mencatat ke dalam metode fisik ataupun perpetual, kita harus menilainya terlebih dahulu. Jadi penilaian di akuntansi itu metodenya lazimnya itu yang dikenal ada tiga, yaitu metode FIFO, first in first out, yaitu yang kedua metode LIFO, last in first out, dan yang ketiga itu adalah metode average atau rata-rata. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih jelasnya melalui contoh soal. Contoh soal dari metode periodik yang dimana data persediaan, pembelian, dan pemakaian bahan baku dari suatu perusahaan pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari terdapat persediaan awal sebesar 600 kg dengan harga Rp900 per kilo. Pada 4 Januari terdapat pembelian sebesar 1.800 kg dengan harga Rp960. Pada 10 Januari terdapat pembelian lagi sebesar 1.200 dengan harga Rp870. Dan pada 15 Januari terdapat pemakaian bahan baku untuk proses produksi sebesar 1.500 kg. Baik, untuk selanjutnya permintaan dari soal tersebut adalah hitunglah sebesarnya harga pokok bahan baku yang dipakai dan nilai persediaan akhir bahan baku pada 15 Januari 2020. Yang pertama menggunakan metode rata-rata tertimbang atau average. Yang kedua menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang ketiga, menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Baik, yang pertama itu perhitungan metode average, yang dimana kita mencari harga rata-rata dengan cara harga pembelian bahan dibagi jumlah persediaan. Untuk tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal 600 kg dikali dengan harga Rp900 mendapatkan jumlah 540.000. Kemudian tanggal 4 Januari terdapat pembelian sebesar 1.800 kg
dikalikan dengan harga 960 mendapat jumlah 1.728.000. Kemudian tanggal 10 Januari terdapat pembelian lagi sebesar 1.200 kilo dikali 870 rupiah, 7.044.000. Kemudian 640.000 ditambah 1.728.000 ditambah 1.044.000 itu hasilnya 3.312.000. Kemudian 3.312.000 tersebut merupakan harga pembelian bahan dibagi dengan jumlah persediaan yaitu 3.600 sehingga mendapatkan hasil 920 rupiah. Kemudian lanjut untuk harga pokok pemakaian di tanggal 15 sebelumnya kita terdapat pemakaian bahan baku produksi sebesar 1.500 kg. 1.500 kg dikali 920 rupiah mendapatkan hasil 1.380.000 itu merupakan harga pokok pemakaiannya. Selanjutnya untuk nilai persediaan akhir itu didapat dari harga pembelian bahan dikurangi dengan harga pokok pemakaian yaitu 3.312.000 dikurangi 1.380.000 itu hasilnya 1.932.000. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada perhitungan harga pokok barang yang menggunakan metode FIFO, first in first out. Yang pertama untuk pemakaiannya itu kita gunakan persediaan yang dimana pertama kali masuk duluan. Ya pada tanggal 1 Januari 600 dikali 900 rupiah hasilnya 540.000. Kemudian tanggal 4 Januari kita ambil 900 dikali 960 rupiah hasilnya 864.000 ditambah 540.000 hasilnya 1.400.000. 1.400.000 itu merupakan harga pokok pemakaian. Selanjutnya untuk nilai persediaan itu 3.312.000 dikurangi 1.404.000 itu sama dengan 1.908.000. Selanjutnya yang ketiga kita menggunakan metode LIFO yang dimana last in first out itu artinya persediaan yang terakhir itu akan keluar pertama. Perhitungan harga pokok pemakaian pada tanggal 10 Januari itu 1.200 dikali 870 rupiah hasilnya 1.044.000. Tanggal 4 Januari 300 dikali 960 rupiah itu harganya 288.000 ditambah 1.044.000 hasilnya 1.332.000. Baik, untuk selanjutnya nilai persediaan akhir itu dihitung dengan 600 dikali 900 rupiah itu hasilnya 540.000. Kemudian 1.500 dikali 960 sama dengan 1.440.000. 1.440.000 ditambah 540.000 sama dengan 1.980 merupakan nilai persediaan akhir untuk metode LIFO. Baik, contoh selanjutnya adalah menggunakan metode perpentual pada metode penilaian FIFO, LIFO, dan average. Soalnya seperti yang bisa kalian lihat di layar, data persediaan pembelian dan pemakaian bahan untuk Januari 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan pada tanggal 1 sebesar 1.000 kg, tanggal 3 Januari ada pembelian sebesar 1.500 kg, tanggal 5 Januari ada pemakaian sebesar 1.300 kg, tanggal 12 terdapat pembelian sebesar 3.000 kg, tanggal 16 terdapat pemakaian sebesar 2.000 kg, tanggal 21 terdapat pembelian sebesar 2.300 kg, tanggal 24 terdapat pemakaian sebesar 3.200 kg, dan pada tanggal 26 terdapat pembelian sebesar 500 kg. Perlu kalian perhatikan ketika menggunakan metode penilaian baik FIFO, LIFO, atau average adalah bagaimana nilai bahan baku yang dibeli itu berubah setiap tanggalnya. Jadi di tanggal 3 itu pembeliannya itu harganya sebesar 1.200, sedangkan di tanggal 12 itu harganya 1.500, dan di tanggal 21 harganya 1.600, dan di tanggal 26 itu harganya 1.750. Jadi metode FIFO, LIFO, dan average ini digunakan untuk menilai persediaan itu karena harga yang berubah tadi. Nah, perlu juga kalian ingat kalau misalnya dalam metode LIFO, FIFO, average di perpentual itu terdapat yang namanya kartu persediaan bahan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi dari akun persediaan bahan ini, baik dari pembeliannya sampai dengan pemakaiannya. Nah, jadi kita langsung aja ke metode FIFO dengan soal yang tadi. Karena dia metode FIFO itu first in first out, yang masuk pertama keluar pertama, maka ketika pemakaiannya pada tanggal 5 Januari itu kita memakai bahan yang paling pertama ada. Jadi tanggal 1 Januari kita memiliki bahan yang
satu bahan yang bernilai 750. Lalu per tanggal 3 Januari kita memiliki dua jenis bahan, yaitu yang bernilai 750 dan yang bernilai 1200. Jadi ketika pemakaian pada tanggal 5 itu kita menggunakan bahan yang paling pertama ada, yaitu bahan yang pada ada tanggal 1 yang bernilai 750 yang kita pakai sebesar 1000 unit, baru sisanya 300-nya itu kita tutup dari yang kita miliki, dari yang kita beli tanggal 3 Januari tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pemakaian tanggal 16 Januari. Jadi per tanggal 12 Januari itu kita memiliki dua jenis barang yang bernilai 1200 dan yang bernilai 1500. Jadi ketika pemakaiannya kita ambil yang paling pertama ada, yaitu yang nilainya 1200 sebesar 1200 unit. Lalu untuk tutupannya sisanya sebesar 800 unit itu kita ambil dari yang baru kita beli kemarin pada tanggal 12 Januari sebesar 1500 unit. Begitu juga pada tanggal 24 Januari kita ada pemakaian sebesar 3200 unit, kita ambil 2200 unitnya itu dari yang kita miliki paling pertama, yaitu yang nilainya 1500. Baru habis itu kita tutup dengan yang baru kita beli kemarin tanggal 21 Januari sebesar 1600 unit. Jadi intinya itu metode masuk pertama dan keluar pertama itu adalah barang yang masuk pertama, nilainya itu kita keluarkan pertama. Nah, jadi yang kedua itu ada perpentual dengan metode penilaian LIFO. LIFO, last in first out, itu benar-benar kebalikan dari FIFO, yang mana kalau misalnya FIFO itu yang nilai barang yang masuk pertama keluar pertama, kalau misalnya LIFO itu nilai barang yang masuk pertama itu keluarnya terakhir. Nah, langsung aja ke contoh soal. Jadi tanggal 1 kita memiliki bahan dengan nilai Rp750. Lalu pada tanggal 3 kita melakukan pembelian sebesar 1.500 unit dengan nilai Rp1.200. Nah, jadi yang kita pakai pada tanggal 5 Januari itu adalah yang baru kita beli di tanggal 3 Januari, yaitu yang nilainya 1.200. Jadi keseluruhan kita ambil 1.500 unitnya itu kita ambil dari yang nilainya Rp1.200. Sama halnya dengan yang tanggal 16, pemakaian tanggal 16 Januari, yaitu per tanggal 15 Januari kita memiliki 3 jenis barang, yaitu yang nilainya Rp750, yang nilainya Rp1.200 dan yang nilainya Rp1.500. Yang kita pakai pada tanggal 16 Januari itu adalah yang Rp1.500 yang baru kita beli pada tanggal 12 Januari. Sama seperti tanggal 24 juga seperti itu. Per tanggal 23 Januari kita memiliki 4 jenis barang, yaitu yang nilainya Rp750, yang nilainya Rp1.200, yang Rp1.500 dan yang Rp1.600. Jadi yang kita pakai di pemakaian 3.200 unit ini adalah yang paling kita beli kemarin, yang baru kita beli kemarinnya, yaitu yang nilainya 1.600. Jadi yang 1.600 kita ambil 2.300 unit, lalu untuk sisanya itu kita ambil di yang kita beli di sebelumnya, yaitu yang harganya 1.500 unit. Seperti itu. Jadi intinya last in first out itu adalah nilai barang yang terakhir kita beli itu yang dipakai paling pertama. Yang terakhir itu ada metode perpentual dengan penilaian rata-rata tertimbang atau average. Jadi dia itu merata-ratakan nilai persediaan bahan yang ada. Jadi misalnya di tanggal 1 Januari kita memiliki persediaan dengan nilai Rp750. Lalu di tanggal 3 Januari kita melakukan pembelian yang nilai barangnya itu Rp1.200. Jadi kita pada pemakaian tanggal 3 Januari itu kita rata-ratakan dengan menjumlahkan total unit di sini 1000 unit ditambah 1500 unit dan menotalkan total harga dari unit masing-masing tersebut. Jadi di sini untuk pemakaian tanggal 5 Januari dia 2.550.000 dibagi 2.500 dan dapatlah kita Rp1.020 untuk harga per unit yang kita pakai di pemakaian. Jadinya pemakaian pada tanggal 5 Januari itu seharga Rp1.326. Sama seperti pemakaian di tanggal 16 Januari, jadi per 12 Januari kita memiliki barang yang bernilai Rp1.020 dan Rp1.500. Jadi kita rata-ratakan jumlah unitnya dan total harganya yaitu Rp5.724.000 per Rp4.200. Kita dapatkan harga unit Rp1.363 yang kita gunakan untuk pemakaian. Jadi Rp1.363 kita kali dengan 2.000 unit mendapatkan nilai 3 juta untuk pemakaian tanggal 16 Januari. Lalu pemakaian di tanggal 24 Januari itu per 21 Januari kita memiliki barang senilai Rp1.363 dan Rp1.600. Jadi kita rata-ratakan jumlah unitnya dan totalnya yaitu Rp6.678.286 per Rp4.500. Jadi kita mendapatkan nilai Rp1.484 untuk pemakaian tanggal 24 Januari.